TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Yang saya hormati keluarga saya dan rekan-rekan media pada sore hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal dan memberikan sebuah report tentang tragedi di tempat saya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, yang menimpa ibunda saya, bahwa beberapa waktu lalu ibu saya meninggal dunia dengan dugaan yang kami sudah proses di kepolisian, baik di Polres maupun di Polda Kaltara, termasuk juga ombudsman dan lain-lain. Pertama, bahwa ibu saya ternyata ada laporan itu disatukan dalam satu ruangan dengan gangguan jiwa, orang gangguan jiwa. Jadi pengakuan itu disampaikan langsung oleh dirutnya. Hasbi menyatakan benar ada ditempatkan dalam satu ruangan bersama orang OGDJ, orang gangguan jiwa. Ini yang pertama. Jadi kalau kemudian mereka bilang kami menurut SOP, saya tidak pernah menemukan se-Indonesia ada SOP orang yang tidak gangguan jiwa disatukan dalam ruangan bersama orang gangguan jiwa. Lalu dalam peristiwa itu, karena ada adik saya yang kemudian menemani, itu disiram dengan 4 botol 600 ml dengan air mineral, kemudian dibuka paksa bajunya, kemudian adik saya mau melerai juga ditarik kalungnya, sampailah kemudian para perawat juga diserang oleh orang gangguan jiwa ini, dipisahkan ruangan. Itu yang pertama. Jadi ini kita bentuk penganiayaan luar biasa, kemudian kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa ibu saya, baik dilakukan oleh rumah sakit, baik perawat dokternya dan seterusnya, yang kami satukan dalam sebuah laporan berlapis. Jadi tidak hanya sebatas penganiayaan, ada malprakteknya, ada kemudian penganiayaan, kelalaian, termasuk nanti pelayanan yang kemudian kami anggap sudah di luar dari SOP yang ada. Satu. Yang kedua, teman-teman sekalian, yang ini parah betul ini. Ibu saya itu masuk di rumah sakit tanggal 8 Januari 2021. Ini ada, bisa disut ini. 8 Januari 2021 masuk, tetapi mereka melakukan kesalahan fatal dengan mengcovidkan ibu saya positif di tanggal 22 Desember 2020. Ini ada. Jadi ada hasil mendahului pemeriksaan. Ini jelas malpraktek. Tidak bisa disebut salah ketik karena ada di atas riwayat ibu saya masuk. Tidak jauh dari beberapa baris itu adalah positif COVID. Rekan-rekan media sekalian, ini bentuk kejahatan luar biasa maksud saya. Jadi kalau begini semua rakyat Indonesia dilakukan oleh rumah sakit umum daerah, maka kuat saya bahwa mereka memanfaatkan isu COVID untuk melakukan keuntungan. Berdasarkan Permenkyu, setiap jenazah COVID itu mendapatkan ratusan juta yang negara bayar kepada rumah sakit. Jadi orang nyata jantung dibilang COVID, ginjal dibilang COVID, kemudian sakit apapun dibilang COVID. Termasuk beberapa laporan misalnya saya dapatkan dari beberapa warga di Tarakan maupun Kaltara yang berobat di situ, ada yang diikat, rekan-rekan sekalian, ada yang tidak dikasih makan, ada yang kemudian darahnya naik ke infus, hanya karena dilakukan isolasi di dalam itu ternyata dikunci dan mereka hanya bisa kemudian melambai tangan meminta bantuan lewat CCTV yang tidak sigap perawat dan dokternya. Itu yang kemudian ketika meninggal berapa jam baru mereka datang. Buat apa? Ini yang sangat miris, prihatin. Semua lapor ke kami, ini ada laporan-laporan masyarakat yang rata-rata menjadi korban dari kelalaian pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kaltara milik Pemprov Kaltara. Nah ini yang menurut kita harus ada pembenahan yang luar biasa. Karena jangan sampai orang yang tidak COVID, corona, lalu kemudian dipaksa atau sebelum misalnya masuk rumah sakit, ini ada beberapa laporan, disuruh tanda tangan lebih dahulu,
ya kan, yang menyatakan dirinya COVID. Kalau nggak COVID nggak mau ditangani. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, juga kami sudah laporkan ke Ombudsman terkait dengan pelayanan dan administrasinya. Jadi semua lembaga-lembaga negara, baik kepolisian, Ombudsman, nanti juga ke Komnas HAM, sampai kemanapun kita akan gugat ini, karena menurut kesimpulan kami, katakanlah kemudian ada orang yang betul-betul COVID ya, corona, tetapi mereka sembuh karena kemudian daya tahannya bagus, imunitasnya bagus. Tetapi kalau kemudian didesain seperti ini, dikurung dalam ruangan, tertutup, ya kan, dianiaya, maka siapapun pasti meregang nyawa. Siapapun pasti meninggal dunia. Dari pelayanan, dari kemudian bantuan-bantuan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan perawat, sangat di luar dari OSP. Jadi katakan ibu saya jantung, tapi dibilang mereka tidak jantung di sini. Padahal dalam riwayat yang kami berikan beberapa rekam medical recordnya kepada pihak rumah sakit, ibu kami jantung, tetapi dikatakan tidak jantung. COVID. Ternyata COVID. COVID-nya pun mendahului daripada pemeriksaan. Hasilnya lebih dahulu 2020. Nah, ini yang maksud saya teman-teman sekalian, banyak kemudian pihak rumah sakit umum daerah ini, oknum ya, itu yang melakukan pemanfaatan terhadap isu COVID-19 ini. Nah, ini yang kita mau bongkar. Saya berharap betul pihak kepolisian dan semua aparat hukum bergerak, Khususnya Mabes ya, Polri. khususnya teman-teman kepolisian, baik Mabes Polri, Polda, Polres, semua bergerak. Di Sumatera Barat kita tahu kemarin terjadi penyalahgunaan dana COVID. Ini jelas ada tipikornya, dugaan ya. Ketika kemudian orang mengharapkan ratusan juta per minggu setiap jenazah COVID, lalu satu hari satu malam meninggal, masuk besok meninggal, masuk besok meninggal. Pertanyaan kita, betulkah ratusan juta hanya satu hari satu malam digunakan untuk penanganan biaya COVID? Tentu tidak, rekan-rekan sekalian. Pasti ada orang-orang yang berpesta, pasti ada orang-orang yang bersenang, pasti ada orang-orang yang berbahagia dengan terjadinya COVID-19 ini. Nah, kita mau kepolisian turun supaya tidak boleh ada satu warga negara Indonesia pun yang terzolimi, yang kemudian menjadi korban atas mafia yang berada di balik berkedok dunia kesehatan. Kita mau semuanya berjalan sesuai dengan aturan, transparan, dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Tidak boleh satu nyawa anak manusia Indonesia pun yang diperlakukan sama seperti ibu kami. Cukuplah sampai di ibu kami, tidak boleh ada yang kemudian menyatakan COVID, sementara ternyata mereka begitu hasil swab keluar negatif. Banyak beberapa laporan di kami yang dikubur secara COVID, ditindak secara COVID, begitu swab keluar ternyata negatif. Ini fakta hukum yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Dan temuan kami sangat luar biasa. 2020 ibu kami sudah COVID. Baru masuk Januari 2021 diperiksa dan diberikan pelayanan kesehatan. Apa maksud ini semua? Nah, kami berharap dan kami percaya betul bahwa kepolisian bisa membongkar kejahatan luar biasa ini. Tidak boleh lagi ada yang memanfaatkan kasus-kasus COVID-19 ini untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan golongannya. Bahkan kami dengar, mohon maaf, oknum di dalam menyatakan sudah COVID-kan saja. Jadi begitu masuk dipaksa perawat. Saya yakin ada perawat yang kemudian beberapa rumah sakit Kaltara berhenti karena dipaksa oleh pimpinannya meng-COVID-kan pasien-pasien yang sebenarnya tidak COVID. Ini yang kita minta bongkar semua. Rekam CCTV itu sudah diambil oleh kepolisian. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan alat bukti ya untuk membongkar kejahatan luar biasa ini. Saya dengan keluarga sudah menitipkan harapan betul, harapan besar kepada kepolisian bahwa ini harus dibongkar. Dan ini menjadi sebuah tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Menghilangkan nyawa, bukan hanya satu. Banyak sekali yang kemudian menjadi korban dan sebenarnya mau melaporkan tetapi belum bisa dengan kendala banyak. Dan kami memulai ini untuk kemudian menjadi sebuah pelajaran, pintu masuk ya bagi ibu saya. Bagaimana kemudian orang-orang yang ternyata menangis setiap hari, keluarganya baik ayah, ibu, saudara, kakek, om dan sebagainya yang meninggal di rumah sakit itu, di ruangan itu diperlakukan secara biadab, dilakukan secara keji oleh oknum rumah sakit yang ternyata tidak memberikan pelayanan sebagaimana mestinya. Khususnya rumah sakit Ini yang kemudian Kaltara ya, mirip Pemprov Kaltara. Ini yang kemudian kita ingin betul-betul memberikan sebuah atensi khusus ya, bahwa ini merupakan hal yang luar biasa.
dan kami yakin akan diungkap bagaimana permainan di rumah sakit ya, dari rekonstruksi dari awal sampai akhirnya, sehingga kelihatan betul siapa yang bermain, menikmati keuntungan dari jenazah manusia yang tidak bersalah, tidak berdosa. Mereka paksa jadi COVID, kemudian mereka ambil keuntungan dan lagi-lagi rakyat menjadi korbannya. Oleh karena itu rekan-rekan media, kami sangat yakin ini bisa berproses. Saya terima kasih kita bisa melakukan rilis pers di sini, dan semua data-data sudah kita berikan kepada kepolisian, semua alat bukti sudah kita serahkan. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi pembuka bagaimana bahkan Indonesia barangkali ya, kalau ada rumah sakit yang begini, bongkar saja, laporkan saja. Tidak boleh ada yang kemudian diam membiarkan kejahatan ini, karena mau sampai kapan ini dibiarkan. Kita tidak tahu COVID-19 ini akan berakhir kapan. Tapi kalau kayak begini ceritanya, saya sangat yakin bahwa siapapun yang diisolasi dengan cara keji dan biadab pasti mati. Tidak akan pernah hidup orang yang kemudian dikurung, digembok dalam ruangan, ya kan? AC-nya dihidupkan, remote AC-nya itu diambil, kemudian mereka hanya bisa minta tolong dari CCTV. Dan begitu minta tolong dalam keadaan darurat tidak diperhatikan dengan baik oleh layanan dokter dan perawat. Sampai nanti meninggal dunia baru datang 1-2 jam setelah menutup nyawa. Buat apa ini semua? Itulah karena dorongan ini semua dari banyaknya masyarakat yang meminta kami melaporkan, membongkar kejahatan ini. Mudah-mudahan dari Tarakan bisa menjadi suatu perbaikan buat Indonesia lewat wasilah dari ibu saya. Saya kira itu teman-teman sekalian. Dan satu hal lagi, bahwa medical record daripada ibunda beliau itu tidak pernah sampai detik ini diberikan oleh pihak rumah sakit. Karena menurut kami, walaupun kami orang orang biasa yang tidak mengerti tentang ilmu kesehatan, at least paling tidak bahwa untuk menentukan seseorang itu COVID atau tidaknya, bahwa pihak rumah sakit harus mengambil sampel daripada virusnya atau bakteri yang ada di dalam tubuh pasien tersebut, kemudian eksosom daripada tubuh pasien tersebut. Kemudian kalau mereka lakukan pemurnian, sehingga analisa laboratorium tadi tepat untuk menentukan obat apa yang akan diberikan dan apakah si pasien tersebut tadi terindikasi virus COVID atau tidak. Nah, bukan dikeluarkan berdasarkan kepada surat secari kertas seperti ini. Nah, apabila surat yang dikeluarkan seperti ini tanpa didukung oleh medical record, ini kan terjadi dugaan tindak pidana pemalsuan keterangan di sini. Ada pidana di sini terjadi. Nah, oleh sebab itu kita minta kepada pihak kepolisian juga untuk menangani. Jadi SOP apa yang telah dilakukan, apa yang dia telah tetapkan, apa hasil laboratorium yang dia telah lakukan terhadap ibunda kita. Jadi makanya sampai detik ini tidak diberikan medical record tersebut, itu membuat suatu question mark bagi kita. Ini ada apa? Masa menentukan orang COVID atau tidak hanya cukup selembar kertas? Ini kan tidak bisa kita terima dalam ilmu kesehatan seperti ini. Kalau rumah sakit mengatakan bahwa ini adalah data tidak diberikan karena ini adalah rahasia pasien, tapi kalau beliau kan adalah ahli waris, beliau adalah keluarga daripada pasien, itu berhak untuk menerima medical recordnya. Mana medical record? What kind of procedure you have been done already to the patient? Itu yang mesti dipaparkan kepada keluarga pasien, apa yang telah terjadi terhadap pasien tersebut. Ini kan tidak dipublikasikan, tapi itu pun tidak didapati oleh beliau selaku korban, gitu. Jadi itu makanya kita minta keadilan supaya dapat membongkar hal-hal semacam ini. Gitu. Allah berkata. Kalau melihat bunda kita yang dialami sama bunda kita di Kalimantan Utara ini, Kaltara ini, di Rumah Sakit Kaltara ini melihat ini sesuatu perbuatan yang sangat biadab sekali. Karena rumah sakit tersebut lebih mementingkan, mendepankan dunia bisnisnya daripada sosialnya. Jadi kalau bicara masalah kepentingan ini, ini tidak manusiawi lah.
tidak manusiawi, sangat tidak manusiawi. Jadi dia tidak mementingkan nyawa manusia itu, bagaimana menghargai nyawa manusia itu. Karena ini harusnya pemerintah kita melihat dengan kondisi ini terhadap rumah sakit ini harus segera ditindaklanjutin. Karena ini sudah menyangkut pidana, ya, menyangkut menghilangkan nyawa orang. Menghilangkan nyawa orang harus segera ditindak pidana. Itu aja yang dapat saya sampaikan.